Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melanjutkan kajian kita, kajian ilmu hadis di ruang digital ini dengan saya Hanif Amir CMA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis marfu'. Ya, kita telah membahas apa itu hadis marfu', contoh-contohnya, hukumnya, dan begitu juga apa-apa yang berkaitan dengan hadis marfu' itu sendiri. Pada kali ini kita akan masuk pada hadis mauquf. Kita ingin mengenal apa itu hadis mauquf. Ya. Jadi kita ini masih membahas mengenai klasifikasi hadis dari sisi idhofahnya, dari segi sumbernya. Sumber hadis itu dari mana? Kalau dari Nabi marfu', dari sahabat, ini yang mau kita bahas, disebut mauquf. Kalau dari tabi'i disebut maqtu'. Jadi hadis mauquf itu adalah hadis yang berasal dari sahabat. Kalau sahabat berbicara, kita sebut ini hadis mauquf. Kalau sahabat melakukan sesuatu sampai kepada kita, kita bilang ini hadis mauquf. Kita ingin mengenal sahabat itu apa sih? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan siapapun yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang bertemu dengan Rasulullah SAW, waktu bertemu itu dalam keadaan beriman. Jadi kita ingin mengenal apa itu sahabat dulu. Waktu bertemu beriman. Ya, seperti ya para sahabat. Ya, Abu Bakar, khalifah yang 4 khulafa Rasyidin, para sahabat yang 10 al-mubasysyirin bil jannah, mereka puluhan ribu. Ya. Akhir hidup Rasulullah mereka itu nyebar di beberapa tempat sehingga tersebarlah Islam itu. Ya, dengan cara damai ya. Itulah sahabat. Bertemu dengan Nabi, bukan melihat Nabi ya. Kenapa nggak ngelihat Nabi? Karena ada sahabat yang buta. Kalau kita bilang sahabat Nabi harus ngelihat Rasulullah, ya, sahabat Rasulullah harus melihat Rasulullah. Ya kasihan dong sahabat Nabi yang buta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum, ada beberapa sahabat yang lainnya. Tapi nyatanya mereka sahabat kok. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum ini selain Bilal bin Rabah adalah ahli azannya Rasulullah. Ya, ganti-gantian itu. Azan 1, azan 2. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Abdullah bin Maktum. Jadi sahabat, makanya kita sebutkan yang bertemu, bukan yang melihat. Jadi bertemu, meskipun sebentar. Dan beriman dengan Rasulullah ketika bertemu itu. Dan wafat dalam keadaan beriman. Wafat dalam keadaan beriman. Karena ada sahabat Nabi yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia sudah bertemu Rasulullah, bertemu dalam keadaan beriman. Tahu-tahu meninggalnya nggak beriman. Apakah dia sahabat? Jawabannya tidak. Tapi kalau bertemu Nabi, dalam beriman ketika bertemu Nabi, kemudian dia sempat murtad, tapi masuk Islam lagi, ya, sehingga dia wafat dalam keadaan Islam, ini sahabat. Nah, ini sahabat. Banyak di antara kalangan sahabatnya seperti itu. Tapi kalau ada di antara mereka itu yang hidup di zaman Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, tapi beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan populer ya di antara nggak sahabat Nabi, tapi sezaman dengan Nabi, sehingga Nabi pernah titip salam kepada sebagian sahabat kalau ketemu dia. Ya. Kalau kamu ketemu dia, kata Nabi ke Umar bin Khattab, kamu minta doa ke dia agar Allah ampunin kamu. Uwais Al-Qarni itu. Tapi nggak sahabat. Nah, makanya ulama menjadikan beliau ini sebagai pembesar tabi'i. Generasi berikutnya.
Kenapa? Karena nggak pernah ketemu Nabi, meskipun sezaman dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi. Beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Nah, jadi kalau perkataan sahabat, perbuatan sahabat, maka disebut hadis nggak? Iya, disebut hadis. Tapi jangan pernah kita ucapkan sebagaimana hadis menyebutkan gini, ya. Tahu-taunya hadis seorang sahabat. Kalau kita mau menyebutkan suatu perkataan sahabat, sebutkan sebagaimana perkataan sahabat fulan, atau sebagaimana di hadis mauquf. Ya. Misalnya apa? Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Nah, ini bestinya Salman Al-Farisi ini. Ya, kalau karena sahabat itu kan ada beberapa sahabat yang dijodohkan oleh Rasulullah, pertemanan, dijadikan bersaudara, meskipun mereka nggak punya persaudaraan secara nasab. Itulah Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Ini perkataannya. Apa kata Abu Darda? Innaka la tafqahu kullal fiqhi hatta tara lil Qur'ani wujuhan. Ini beliau ngajarin kepada murid-muridnya bagaimana kamu memahami Al-Quran. Kamu nggak akan paham Al-Quran kalau kamu melihat di kalimat-kalimat Al-Quran itu ada beberapa aspek, ya, bukan satu aspek aja, ya. Jadi sampai kamu punya wawasan yang luas, kamu bisa memahami, menafsirkan Al-Quran itu, kata Abu Darda. Nah, ini kan perkataannya. Perkataan Abu Darda berkaitan dengan salah satu konsep dalam memahami Al-Quranil Karim. Bagaimana menafsirkan Al-Quran. Misal hadis mauquf yang merupakan perbuatan sahabat, ya, Nafi', yaitu khadimnya, asistennya Abdullah bin Umar. Ini bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'i, yaitu hidup di generasi setelah sahabat. Muridnya sebagian sahabat, yaitu muridnya Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Kata Nafi', kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutiru ala rahilatih. Pernah Abdullah bin Umar melaksanakan sholat witir di atas kendaraannya. Kalau kendaraan dulu kan bukan mobil, bukan pesawat, bukan kereta api, apalagi sepeda motor, tapi semacam kuda atau unta atau himar, ya, keledai. Semoga saya nggak salah ucap, bukan kedelai. Nah, itu Abdullah bin Umar pernah melaksanakan sholat witir di atas kendaraannya, kata Nafi', seorang murid yang menceritakan. Nah, inilah hadis mauquf, yaitu apa yang disandarkan kepada seorang sahabat berupa perkataan dan perbuatan aja. Jadi ketetapan, sifat dan seterusnya itu tidak termasuk. Nah, baru nanti menjadi pertanyaan mungkin, apakah bisa perkataan sahabat atau perbuatan sahabat menjadi hujjah? Ya, kita jadikan argumen untuk suatu masalah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Agaknya wallahu alam gimana di majelis tarjih, ya, agaknya ada di salah satu kedua pendapat ini. Mayoritas ulama menyatakan iya, yang bersumber dari sahabat adalah hujjah, dalil, ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran atau ketika tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah. Kadang-kadang ada suatu hadis, ya, seorang sahabat menyatakan, kami dulu pernah disuruh Nabi gini, kami pernah dilarang Nabi seperti ini. Jadi ketika kata-kata ini berasal dari sahabat, ini sebenarnya pada hakikatnya adalah marfu', hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Rasulullah. Karena siapa yang pernah melarang para sahabat? Yang punya hak melarang sahabat? Ya Rasulullah. Siapa yang punya hak, punya otoritas memerintahkan sahabat? Ya Rasulullah. Ketika kita ketemu hadis, ya, perkataan seorang sahabat menyatakan kami disuruh seperti ini, kami dilarang seperti ini, maka itu, ya, pada dasarnya itu adalah berasal dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang memang tidak merupakan suatu hal yang ijtihad, ya. Suatu hal ketika seorang sahabat Nabi menceritakan siapa yang melakukan suatu amalan maka dia mendapatkan sekian pahala. Nah, itu biasanya tidak berasal dari ijtihad, dari pemikiran seorang sahabat, tapi berasal dari Muhammad SAW. Nah, tapi kalau murni dari seorang sahabat, ijtihad, ya, pemikiran seorang sahabat,
ya, kesimpulan, seorang sahabat mengambil kesimpulan dari Al-Quran Sunnah, ini yang menjadi permasalahan apakah bisa dijadikan dalil atau tidak. Di sini ada dua pendapat ulama, ya, mayoritas menyatakan bisa dijadikan dalil, ya, dijadikan argumen dalam beramal, dalam berfatwa, tapi sebagian yang lain dari kalangan ulama mazhab Syafi'i menyatakan tidak. Nah, di sini kan sifatnya opsi, ya. Kita tidak menyatakan salah satu daripadanya, ya. Para ulama berbeda pendapat dan kedua-duanya kuat, ya, argumennya kuat ketika menjadikan perkataan atau hadis seorang sahabat menjadi suatu dalil atau argumen dalam hal akidah ataupun hukum secara khusus. Nah, jadi demikian yang berkaitan dengan hadis mauquf ini. Tentunya hadis mauquf bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, tergantung kepada kriteria-kriteria hadis sahih yang terpenuhi atau ada atau tidak. Bisa menjadi sahih, bisa menjadi hasan, bisa juga dhaif. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.